Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam perpindahan panas. Perpindahan panas sendiri terbagi menjadi tiga. Ada perpindahan panas secara konduksi, perpindahan secara konveksi, dan perpindahan panas secara radiasi. Akan tetapi saya di sini akan menjelaskan perpindahan panas mengenai konduksi. Baiklah, sebelum saya menjelaskan perpindahan panas tentang konduksi, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Tegar Trikoradi, nomor BP 2013009. Baik, dari teman-teman ataupun kawan-kawan semua yang melihat ini mungkin ada yang sudah tahu tentang konduksi, ada yang masih belum. Maka dari itu, apa itu konduksi? Jadi konduksi adalah terjadinya perpindahan panas kalor dengan cara menyebar. Biasanya perpindahan ini terjadi pada zat padat, di mana zat yang dapat mengantarkan kalor, tersebut disebut konduktor. Banyak sekali contoh dari konduksi ini ya, yang tanpa sadar Anda atau kita tidak sadari. Contohnya saja pemanasan batang besi dengan api, ataupun sendok teh panas dengan sendok aluminium. Kita lanjut. Untuk mengetahui tentang konduksi, di sini kita harus mengetahui dulu alat ukur temperatur konversinya ya. Di dalam konduksi itu ada beberapa skala satuan suhu, misalnya Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di antara skala satuan ini, skala Celcius merupakan skala yang paling banyak dipakai di berbagai negara seluruh dunia, kecuali yang berbahasa Inggris. Mereka umumnya menggunakan skala Fahrenheit. Dengan kita mengetahui konversi suhu tadi, kita dapat untuk menyatakan suhu suatu benda dari satu skala ke dalam skala lainnya. Jadi dalam konduksi tersebut, suhu suatu benda dalam Celcius kita dapat ibaratkan, kita nanti mengukur, contohnya tadi sendok kita panaskan, itu kan pasti akan bisa diukur dalam bentuk Celcius, Fahrenheit, maupun Reaumur, maupun Kelvin juga. Terus kita lanjut ke pembahasannya tentang mengenai konduksi ini. Konduksi ini suatulah proses panas, bisa disebut juga proses transport panas dari daerah bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah dalam satuan medium, padat, cair, atau gas, atau antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung. Dan konduksi sendiri memiliki rumus. Rumus konduksi sendiri yaitu Q sama dengan min Ka dt per dx. Untuk Q itu adalah perpindahan panasnya. Keterangannya kan, untuk A adalah luas penampang di skalan meter kuadrat. Untuk min K-nya adalah konduktivitas termal. Satuannya yaitu W dalam atau M Celcius. Untuk DT sendiri itu adalah beda temperatur. Untuk DX-nya itu tebal dinding. Pastikan pada mengetahui kan apa keterangannya tersebut. Baiklah, pasti pada agak bingung kan yang mengenai keterangan tadi tentang apa DX itu tadi kan tebal dinding. Terus kan kalau DT-nya itu beda temperatur. Terus kalau A-nya adalah luas penampang, kalau K-nya adalah konduktivitas termal. Baik, kita akan jelaskan satu-satu ya, biar supaya lebih mengerti. Kita mulai dari DX-nya adalah tebal dinding. Di sini kita contohkan dari buku ini ya, dari buku. Jadi di buku ini pasti memiliki ketebalan. Jadi kita kalau
ingin mengukur ketebalan, kita akan melihat tebalnya buku ini seberapa tebal bukunya itu. Yaitu bisa di perumpamaan seperti DX ini. Jadi DX ini adalah kayak gini, seperti tebalnya buku ini kan. Nah, ini tebalnya segini berarti kita bisa lihat tebalnya segini, ya kan? Ya, seperti itulah. Untuk DT-nya itu adalah DT-nya adalah beda temperatur. Beda temperatur sendiri itu nanti biasanya di dalam soal atau dalam bacaan itu ada perbandingan temperatur 1 atau temperatur 2. Nah, nanti ada pembedanya dari temperatur 1 sama 2 ini. Misal contohnya pada di tempat suatu tempat yang tinggi, temperaturnya adalah 27 derajat Celcius, dan di tempat yang rendah temperaturnya yaitu 36 derajat Celcius. Seperti itu pembandingnya. Jadi kita bisa membandingkan temperaturnya dengan DT ini, nanti didapatkan beda temperatur seperti itu. Untuk A kan luas penampang. Kalau luas penampang kita lihat lagi seperti buku ini kan. Kalau luas penampang itu adalah kita bisa mengukur dari alas atau lebarnya buku ini sama tinggi buku ini, alas sama tinggi buku. Jadi semisal ini bukunya beralaskan atau lebarnya ini 20 cm, sedangkan tingginya 30 cm, bisa kita kalikan 20 cm dikali 30 cm, akan tetapi dijadikan meter dulu, seperti itu. Untuk konduktivitas termal itu di dalam soal maupun contoh-contoh itu biasanya sudah diketahui seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Bila ada salah kata atau kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.